Pernahkah sahabat semua membayangkan seorang pemuda miskin yang setiap hari dipanggil hanya saat lantai kotor, disuruh tanpa dihargai, bahkan tak pernah dianggap ada. Ia datang ke kota dengan harapan kecil, sekadar mendapat pekerjaan agar bisa makan. Tapi di balik seragam tukang bersih-bersih itu, tersimpan masa lalu yang terkubur, rahasia yang tak pernah ia tahu, dan takdir yang perlahan menunggu waktu untuk membuka semuanya. Jika sahabat penasaran dengan kisah lengkapnya, silahkan cari posisi terbaiknya dan ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Jika sudah, mari kita masuk ke dalam kisahnya. Pagi itu langit kota tampak kelabu, seakan menahan hujan yang tak kunjung jatuh. Di antara deretan gedung tinggi yang berdiri angkuh, Yanto melangkah pelan dengan sepatu yang mulai terkelupas di ujungnya. Di tangannya, map coklat tipis berisi beberapa lembar lamaran kerja yang sudah berkali-kali ia lipat dan rapikan. Sudah 3 minggu ia berada di kota ini. 3 minggu berjalan dari kantor ke kantor, dari resepsionis ke satpam, dari harapan ke penolakan. Setiap pintu yang ia ketuk seolah hanya membuka sebentar untuk memastikan bahwa ia bukan orang yang mereka cari. Di trotoar yang sibuk, Yanto berhenti sejenak, menghela napas panjang. Ia menatap gedung tinggi di depannya, bangunan kaca besar yang memantulkan bayangan langit mendung. Ada sesuatu di dalam hatinya yang berbisik agar ia mencoba sekali lagi. Bukan karena ia yakin akan diterima, tapi karena ia sudah tak punya pilihan lain. Ia masuk dengan langkah ragu. Lobi gedung itu luas, lantainya mengilap seperti cermin. Aroma pendingin ruangan bercampur wangi kopi mahal membuatnya sadar betapa jauh dunia ini dari kehidupannya. Yanto berdiri beberapa detik, seolah takut jejak sepatunya akan meninggalkan noda. Ia mendekati meja resepsionis, menyodorkan mapnya dengan sopan. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan lelah yang dalam. Ia tak lagi membawa ambisi besar, hanya harapan sederhana. Pekerjaan apa saja? Setelah beberapa menit menunggu, seorang petugas memanggilnya. Bukan untuk wawancara jabatan, bukan untuk posisi kantor. Hanya sebuah pertanyaan sederhana, apakah ia bersedia bekerja sebagai petugas kebersihan? Yanto mengangguk tanpa berpikir panjang. Baginya, itu bukan pekerjaan rendah. Itu kesempatan bertahan hidup. Hari itu juga ia diterima. Tak ada tepuk tangan. Tak ada ucapan selamat. Hanya selembar seragam sederhana, sapu, dan daftar area yang harus ia bersihkan mulai besok pagi. Namun saat keluar dari ruangan kecil itu, Yanto merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, rasa lega. Ia akhirnya punya tempat untuk datang setiap hari. Hari pertama bekerja dimulai sebelum matahari benar-benar terbit. Yanto datang paling awal, bahkan sebelum sebagian lampu gedung dinyalakan. Ia menyapu lorong panjang yang masih sunyi, mengepel lantai yang dingin, mengelap kaca yang penuh sidik jari. Gedung itu perlahan hidup seiring waktu. Pegawai berdatangan dengan pakaian rapi, sepatu mengkilap, dan wajah sibuk. Tak ada yang memperhatikan Yanto. Beberapa hanya melewatinya begitu saja. Beberapa menjatuhkan tisu di dekatnya tanpa menoleh. Ada pula yang memanggilnya dengan nada perintah, seolah ia bagian dari perabot kantor. Yanto tak pernah membalas dengan kesal. Ia hanya mengangguk, mengerjakan semuanya dengan sabar. Ada ketenangan aneh dalam caranya bekerja, seolah ia sudah terbiasa hidup tanpa dianggap. Di sela pekerjaannya, Yanto sering berhenti di lobi utama. Di sana tergantung sebuah foto besar seorang pria paruh baya dengan senyum tegas, pendiri perusahaan itu. Entah mengapa, setiap kali Yanto menatap foto tersebut, ada rasa hangat yang sulit ia jelaskan. Bukan kagum, bukan takut, melainkan perasaan seperti melihat seseorang yang pernah ia kenal, meski ia tahu itu mustahil. Ia selalu berdiri beberapa detik lebih lama di depan foto itu, sebelum akhirnya kembali bekerja. Hari demi hari berlalu dengan pola yang sama. Menyapu, mengepel, membersihkan, diminta, disuruh, diabaikan. Namun dalam kesunyian rutinitas itu, Yanto mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Gedung ini, lorong ini, bahkan suara langkah di tangga darurat, semuanya terasa anehnya akrab. Seolah ia pernah berada di tempat ini sebelumnya, dalam waktu yang sudah sangat lama.
Ia tak tahu dari mana datangnya perasaan itu. Ia hanya menyimpannya dalam hati, tanpa berani mencari jawaban. Karena baginya, pekerjaan ini sudah cukup. Tempat ini sudah cukup. Hidupnya yang sederhana sudah cukup. Ia tak tahu bahwa takdir sedang berjalan pelan ke arahnya. Tak tahu bahwa langkahnya menuju gedung itu bukan sekadar mencari kerja. Dan tak tahu bahwa masa lalu yang hilang perlahan mulai mendekat untuk menemuinya kembali. Pagi itu hujan akhirnya turun. Yanto berdiri di dekat pintu masuk, memandangi rintik air yang jatuh di pelataran kantor. Ia menggenggam gagang pelnya erat. Seolah itu satu-satunya hal yang membuatnya tetap berdiri di kota besar yang tak pernah benar-benar peduli pada orang seperti dirinya. Ia tak sadar bahwa justru gedung inilah yang diam-diam menunggunya pulang. Hari-hari Yanto di kantor itu berjalan seperti aliran air yang sunyi, terus bergerak, tapi jarang diperhatikan. Ia datang sebelum kebanyakan pegawai tiba, dan pulang saat lampu-lampu mulai dimatikan satu persatu. Waktunya diisi oleh suara sapu yang bergesek dengan lantai, bau cairan pembersih, dan langkah kaki orang-orang yang tak pernah benar-benar melihatnya. Ia menjadi bagian dari latar, seperti kursi di sudut ruangan atau jam dinding di lorong panjang. Di lantai 3, tempat para staf administrasi bekerja, Yanto paling sering diminta melakukan hal-hal kecil yang tak pernah tercatat dalam pekerjaannya. Mengambilkan kopi, membuang kardus, merapikan berkas yang jatuh, bahkan kadang diminta membeli makan siang. Semua dilakukan tanpa banyak tanya. Beberapa pegawai memperlakukannya seolah ia hanya perpanjangan tangan dari kebersihan gedung. Mereka memanggilnya tanpa menoleh, menunjuk tanpa menatap, dan mengeluh jika lantai belum cukup mengilap. Namun Yanto tidak menyimpan marah. Ada kebiasaan lama dalam dirinya, menerima hidup apa adanya, seolah sejak kecil ia telah terbiasa kehilangan sesuatu tanpa pernah tahu apa. Di sela kesibukan, Yanto sering memperhatikan orang-orang kantor dari kejauhan. Ia melihat bagaimana mereka berbicara tentang target, kenaikan jabatan, dan proyek besar. Ia tak mengerti banyak hal tentang dunia itu, tapi ia belajar satu hal, di gedung ini, nilai seseorang ditentukan oleh posisi, dan ia berada di posisi paling bawah. Suatu siang, ketika ia membersihkan ruang arsip lama di lantai dasar, Yanto menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti bekerja. Sebuah ruangan kecil yang jarang dipakai, dipenuhi lemari besi dan kotak dokumen berdebu. Di salah satu dindingnya tergantung foto-foto lama perusahaan. Foto peresmian gedung. Foto rapat pertama. Foto seorang pria yang sama dengan yang di lobi, pendiri perusahaan. Kali ini berdiri bersama seorang wanita dan seorang anak kecil. Yanto tak tahu kenapa ia mendekat. Matanya terpaku pada anak kecil di foto itu. Wajahnya bulat, matanya cerah, dan ia berdiri sambil menggenggam tangan pria tersebut. Ada sesuatu yang membuat dada Yanto terasa sempit. Bukan karena ia mengenali wajah itu, tapi karena perasaan aneh yang muncul tiba-tiba, seperti ingatan yang berusaha bangkit dari tempat yang terlalu dalam. Ia menggeleng pelan, mencoba menepisnya. Mungkin hanya kebetulan. Mungkin hanya karena ia terlalu lelah. Ia kembali bekerja, meski pikirannya masih tertinggal di ruangan itu. Sejak hari itu, Yanto mulai sering memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak ia pedulikan. Bentuk tangga darurat yang terasa familiar, bau kayu di ruang rapat lama, bahkan suara lift yang berbunyi khas setiap berhenti di lantai tertentu. Semua terasa dekat, terlalu dekat untuk sekadar kebetulan. Namun Yanto tidak berani memikirkan lebih jauh. Hidupnya selama ini sudah cukup berat tanpa harus mempertanyakan masa lalu yang bahkan tak ia ingat. Baginya, yang penting adalah hari ini ia punya pekerjaan. Ia punya tempat untuk datang. Dan ia bisa mengirim sedikit uang pada orang yang telah merawatnya sejak kecil. Sore itu, kantor lebih sibuk dari biasanya. Para staf tampak tergesa-gesa menyiapkan sesuatu. Spanduk mulai dipasang di lobi, karangan bunga berdatangan, dan ruang pertemuan besar dibersihkan total. Yanto baru tahu dari obrolan sekilas bahwa perusahaan akan mengadakan acara peringatan tahunan wafatnya sang pendiri, orang yang fotonya tergantung besar di lobi. Katanya, pria itu meninggal dalam kecelakaan tragis bertahun-tahun lalu.
Mobilnya jatuh ke jurang saat perjalanan pulang bersama keluarganya. Yanto mendengar cerita itu tanpa banyak bereaksi, tapi entah mengapa hatinya terasa berat. Ia tak mengerti kenapa kisah itu menyentuh sesuatu dalam dirinya. Malam itu, saat semua orang pulang dan gedung kembali sunyi, Yanto masih berada di lobi, mengepel lantai terakhir sebelum ia pulang. Ia berhenti tepat di bawah foto besar pendiri perusahaan. Untuk pertama kalinya, ia menatap lama sekali. Ada rasa hangat yang perlahan berubah menjadi perih, seperti rindu yang tak punya nama. Yanto menunduk, lalu kembali bekerja. Ia tak tahu kenapa dadanya terasa sesak. Ia tak tahu kenapa gedung ini terasa semakin akrab. Dan ia tak tahu bahwa semakin ia mencoba hidup biasa, semakin masa lalu yang tersembunyi itu mendekat. Di luar, hujan kembali turun. Lampu lobi memantulkan bayangan Yanto di lantai mengilap. Bayangan seorang pemuda sederhana yang tampak kecil di tengah gedung besar. Seorang pemuda yang belum tahu bahwa hidupnya akan segera berubah. Bukan karena ia mencari perubahan, tetapi karena kebenaran sedang berjalan perlahan menuju dirinya. Sejak persiapan acara peringatan dimulai, suasana kantor berubah. Lorong yang biasanya hanya dipenuhi suara sepatu kini dipenuhi langkah terburu-buru, bisikan rapat mendadak, dan tumpukan dokumen yang berpindah dari satu meja ke meja lain. Semua orang tampak ingin memastikan acara berjalan sempurna, seolah mereka sedang menghormati seseorang yang jasanya terlalu besar untuk dilupakan. Bagi Yanto, perubahan itu berarti pekerjaan lebih banyak. Ia harus membersihkan aula besar, memoles lantai sampai berkilau, menyusun kursi ratusan jumlahnya, dan memastikan setiap sudut terlihat rapi. Tangannya mulai pegal, punggungnya sering terasa kaku, namun ia tetap bekerja dengan ketelitian yang sama seperti hari pertama. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya ingin melakukan semua ini dengan sungguh-sungguh. Bukan karena perintah, melainkan karena perasaan halus yang tak bisa ia jelaskan, seolah acara ini bukan sekadar milik perusahaan, tapi juga menyentuh bagian dari dirinya yang tersembunyi. Beberapa hari sebelum acara, Yanto kembali ditugaskan membersihkan ruang arsip lama di lantai dasar. Kali ini ruangan itu akan dibuka untuk mengambil beberapa dokumen sejarah perusahaan yang akan dipamerkan. Debu beterbangan saat ia membuka lemari-lemari tua. Bau kertas lama memenuhi udara, membawa kesan waktu yang telah lama berlalu. Yanto mengeluarkan kotak demi kotak, membersihkannya satu persatu, hingga matanya tertarik pada sebuah kotak kecil di sudut paling bawah. Kotak itu berbeda dari yang lain. Warnanya lebih gelap, dan di atasnya tertempel label lama yang sudah hampir pudar. Dengan hati-hati ia membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa foto keluarga, kartu ucapan lama, dan sebuah mobil mainan kecil yang sudah kusam. Yanto mengangkat mobil mainan itu perlahan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Bukan karena benda itu berharga, melainkan karena ada perasaan aneh saat ia menggenggamnya, seperti menyentuh sesuatu yang pernah ia miliki. Ia mencoba mengingat, namun pikirannya hanya menghadirkan kabut. Yanto menatap mobil itu cukup lama sebelum akhirnya meletakkannya kembali. Ia tak berani menyimpannya, tak berani bertanya, dan tak berani mengaitkannya dengan apapun. Ia hanya melanjutkan pekerjaannya. Namun sejak saat itu, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Malam menjelang acara, gedung kantor hampir kosong. Hanya beberapa staf keamanan dan Yanto yang masih menyelesaikan tugas terakhir. Aula sudah rapi, panggung telah dihias, dan foto besar pendiri perusahaan ditempatkan di tengah dengan pencahayaan khusus. Yanto berdiri di sana sendirian, memastikan tak ada noda tersisa di lantai. Dalam keheningan itu, ia menatap foto besar tersebut lagi. Kali ini berbeda. Ada perasaan yang lebih kuat dari sebelumnya, bukan sekadar hangat, melainkan seperti panggilan dari masa lalu. Bayangan samar mulai muncul di kepalanya. Suara tawa, lampu mobil di malam hari, pelukan hangat seseorang yang wajahnya tak jelas. Yanto tertegun. Napasnya tertahan sejenak. Ia menutup mata, mencoba menangkap bayangan itu, tapi semuanya menghilang secepat munculnya. Yang tersisa hanya perasaan kosong dan sedikit pusing. Ia duduk di kursi paling belakang aula, mencoba menenangkan diri.
Selama ini ia tak pernah memikirkan masa kecilnya terlalu jauh. Ia hanya tahu bahwa ia ditemukan oleh pria baik hati di pinggir jalan bertahun-tahun lalu, tanpa keluarga, tanpa identitas yang jelas. Dan ia tumbuh menerima cerita itu sebagai satu-satunya kebenaran. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa cerita itu mungkin belum lengkap. Di luar gedung, angin berhembus kencang, membawa suara hujan yang mulai turun lagi. Lampu-lampu aula redup, meninggalkan suasana yang hampir hikmat. Yanto berdiri perlahan, merapikan kursi terakhir, lalu berjalan menuju pintu keluar. Ia tak tahu bahwa di saat yang sama, di ruang direktur lantai atas, beberapa orang sedang membuka kembali arsip lama perusahaan. Arsip yang selama bertahun-tahun terkunci karena dianggap tak lagi penting. Di antara dokumen itu terdapat laporan kecelakaan lama. Laporan yang mencatat malam ketika sang pendiri perusahaan meninggal. Dan catatan kecil tentang seorang anak yang hilang setelah tragedi itu. Nama anak itu tertulis jelas. Namun selama bertahun-tahun, tak ada yang tahu kemana ia pergi. Hingga kini. Sementara di lantai bawah, Yanto berjalan keluar gedung tanpa menyadari bahwa langkah hidupnya mulai mendekati titik balik. Ia hanya tahu satu hal. Akhir-akhir ini, hatinya sering terasa penuh oleh sesuatu yang tak ia pahami. Seperti rumah yang lama kosong. Dan tiba-tiba mulai terisi kembali oleh kenangan yang belum sepenuhnya kembali. Hari acara peringatan tiba dengan langit yang kembali mendung. Seakan kota ikut mengenang sesuatu yang lama terkubur. Gedung kantor tampak berbeda dari biasanya, lebih rapi, lebih terang, dan lebih penuh wibawa. Para tamu berdatangan dengan pakaian formal, suara percakapan bergema di aula, dan aroma bunga memenuhi ruangan. Yanto sudah bekerja sejak subuh. Ia memastikan lantai aula benar-benar bersih, menata ulang kursi yang sedikit bergeser, dan mengelap kaca pintu masuk berkali-kali. Ia tahu tak seorang pun akan memperhatikan pekerjaannya, tapi ia tetap melakukannya dengan sepenuh hati. Ada perasaan aneh dalam dirinya hari itu, campuran antara gugup dan tenang, seperti seseorang yang berdiri di ambang sesuatu tanpa tahu apa yang menunggu di seberang. Saat acara dimulai, Yanto berdiri di sisi ruangan, dekat pintu, siap membersihkan apapun yang jatuh atau kotor. Dari sana ia melihat para petinggi perusahaan duduk di barisan depan, mendengarkan sambutan demi sambutan tentang jasa besar pendiri perusahaan, tentang perjuangan masa lalu, dan tentang warisan yang masih mereka jalankan hingga kini. Foto besar sang pendiri terpampang di panggung, diterangi cahaya lembut. Yanto menatapnya lagi. Dan kali ini, perasaan itu datang lebih kuat dari sebelumnya. Dadanya terasa sesak, bukan karena sedih, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam. Seperti ingatan yang berusaha keluar dari tempat yang terlalu lama terkunci. Ia memalingkan wajah, mencoba fokus pada pekerjaannya. Namun saat seorang pembicara mulai menceritakan kembali kronologi kecelakaan yang merenggut nyawa sang pendiri bertahun-tahun lalu, langkah Yanto terhenti. Suara pembicara itu tenang, tapi kata-katanya menusuk ruang yang sunyi. Diceritakan bagaimana mobil keluarga itu terperosok di jalan pegunungan pada malam hujan deras. Bagaimana kendaraan itu ditemukan hancur di dasar jurang. Dan bagaimana tragedi itu meninggalkan luka mendalam bagi perusahaan dan orang-orang yang mengenalnya. Yanto menilam ludah. Tiba-tiba kepalanya terasa ringan. Bayangan lampu mobil kembali muncul di pikirannya. Suara hujan di kaca. Tangan seseorang yang menggenggamnya erat. Ia memejamkan mata sejenak. Ketika membukanya kembali, acara masih berlangsung, namun suasana berubah saat seorang pria tua berjalan ke panggung. Ia diperkenalkan sebagai pengacara lama keluarga pendiri perusahaan. Pria itu membawa map kulit tebal yang tampak sudah sangat tua. Ia menjelaskan bahwa beberapa dokumen lama baru ditemukan kembali saat arsip perusahaan dipindahkan. Dokumen itu berkaitan dengan warisan dan catatan keluarga yang selama ini dianggap sudah lengkap. Namun ternyata, ada satu bagian yang selama bertahun-tahun belum pernah dibuka kembali. Aula mendadak sunyi. Pengacara itu membuka mapnya perlahan, seolah menyadari bahwa apa yang akan ia bacakan bisa mengubah banyak hal. Ia mulai membacakan laporan lama, tentang kecelakaan, tentang korban yang ditemukan,
dan tentang satu catatan kecil yang dulu terlewatkan karena situasi kacau malam itu. Catatan tentang seorang anak. Seorang anak yang tercatat berada di dalam mobil sebelum kecelakaan. Namun tak pernah ditemukan di lokasi setelahnya. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Yanto berdiri kaku di dekat pintu. Jantungnya berdegup keras, meski ia tak tahu kenapa. Pengacara itu melanjutkan, menjelaskan bahwa catatan lama itu juga menyebutkan ciri-ciri anak tersebut, serta benda kecil yang ia bawa malam itu, sebuah mobil mainan berwarna merah. Napas Yanto terskat. Bayangan kotak di ruang arsip, mobil mainan kusam yang ia pegang beberapa hari lalu, tiba-tiba muncul jelas di benaknya. Suara di aula terasa semakin jauh, seperti tenggelam di dalam kepalanya sendiri. Pengacara itu berhenti sejenak, lalu mengatakan bahwa selama bertahun-tahun keluarga mengira anak tersebut meninggal bersama orang tuanya. Namun dokumen baru menunjukkan kemungkinan lain, bahwa anak itu selamat dan hilang dalam kekacauan malam kecelakaan. Aula kini benar-benar sunyi. Yanto merasa kakinya lemas. Ia tak mengerti kenapa kata-kata itu terasa begitu dekat, seolah menyentuh sesuatu dalam dirinya yang selama ini tersembunyi. Ia mencoba melangkah, tapi tubuhnya terasa berat. Di panggung, pengacara itu menutup mapnya perlahan dan berkata bahwa identitas anak itu masih tercatat jelas dalam dokumen. Nama itu belum ia bacakan. Namun saat ia mengangkat wajah dan menatap ke arah hadirin, matanya berhenti di satu titik di dekat pintu. Tepat di tempat Yanto berdiri. Untuk beberapa detik, waktu seolah berhenti. Dan untuk pertama kalinya, Yanto merasa seolah seluruh ruangan sedang menunggunya, meski ia belum tahu kenapa. Aula itu sunyi seperti napas yang tertahan terlalu lama. Semua mata mengikuti arah pandang pengacara tua di atas panggung. Tatapannya lurus menuju pintu, menuju sosok yang berdiri kaku dengan seragam kebersihan sederhana dan tangan yang masih menggenggam gagang pel. Yanto tak bergerak. Ia tak tahu kenapa ruangan terasa menyempit, kenapa suara napasnya sendiri terdengar begitu keras di telinganya. Ia hanya merasakan sesuatu dalam dirinya perlahan pecah, seperti bendungan yang tak lagi mampu menahan air. Pengacara itu menunduk sebentar, membuka kembali mapnya, lalu membaca dengan suara yang lebih pelan, namun jauh lebih berat. Nama anak itu disebutkan. Nama yang selama ini Yanto bawa tanpa pernah tahu asal-usulnya. Yanto. Suara itu menggema di aula. Beberapa orang saling menatap, mencoba memahami apa yang baru saja mereka dengar. Sebagian terlihat bingung, sebagian lagi mulai menyadari arah cerita yang selama ini tak pernah mereka bayangkan. Pengacara itu melanjutkan, menjelaskan bahwa dokumen tersebut mencatat Yanto sebagai satu-satunya anak kandung pendiri perusahaan. Anak yang diyakini hilang setelah kecelakaan, dan selama bertahun-tahun dianggap tak pernah selamat. Kata-kata itu jatuh satu persatu, seperti kepingan masa lalu yang akhirnya menemukan tempatnya. Yanto merasa kakinya hampir tak mampu menopang tubuhnya. Ingatan yang selama ini hanya muncul sebagai bayangan kini datang lebih jelas. Hujan deras di kaca mobil, suara rem mendadak, benturan keras, dan tangan yang mendorongnya keluar sebelum semuanya gelap. Ia teringat dingin malam itu. Teringat seseorang menggendongnya. Teringat bangun di tempat asing, dengan hidup baru yang dimulai tanpa masa lalu. Selama ini ia hidup dengan cerita sederhana. Ia anak yang ditemukan dan dibesarkan oleh orang baik. Ia tak pernah mencari lebih jauh, karena ia pikir tak ada yang perlu dicari. Namun malam itu, seluruh hidupnya berdiri di hadapannya dalam bentuk yang tak pernah ia bayangkan. Yanto menatap foto besar di panggung. Untuk pertama kalinya, ia tak hanya merasa akrab dengan wajah pria di sana. Ia merasa rindu. Rindu yang tak pernah ia tahu ia miliki. Di aula, keheningan berubah menjadi gelombang emosi. Beberapa orang berdiri, beberapa berbisik. Dan sebagian lain hanya menatap Yanto dengan ekspresi campur aduk, terkejut, malu, bahkan tak percaya. Pemuda yang selama ini mereka suruh membersihkan meja, mengambil kopi, dan menyapu lorong, ternyata adalah pewaris dari tempat mereka bekerja. Namun Yanto tak melihat mereka. Ia hanya berjalan pelan ke arah panggung, langkahnya berat tapi pasti.
Setiap langkah terasa seperti melewati tahun-tahun yang hilang, melewati hidup yang ia jalani tanpa tahu siapa dirinya sebenarnya. Saat ia berhenti di depan panggung, matanya berkaca-kaca. Bukan karena marah, bukan karena dendam, melainkan karena akhirnya ia mengerti kenapa gedung ini terasa begitu dekat sejak hari pertama ia datang. Ia tidak datang ke tempat asing. Ia pulang. Pengacara itu turun dari panggung dan berdiri di hadapannya, menyerahkan map tua tersebut. Tangan Yanto gemetar saat menerimanya, seolah ia sedang memegang bukan sekadar dokumen, melainkan seluruh identitas yang selama ini hilang. Aula tetap sunyi. Dalam diam itu, Yanto menarik napas panjang. Wajahnya masih sederhana, pakaiannya masih sama, dan hidupnya baru saja berubah sepenuhnya. Namun di dalam dirinya, sesuatu justru terasa tenang. Ia menyadari bahwa semua tahun yang ia jalani sebagai orang biasa bukanlah kesalahan. Itu adalah perjalanan yang membentuknya, mengajarkannya arti kerja keras, kesabaran, dan rasa hormat pada orang lain. Ia tidak merasa lebih tinggi dari siapapun di ruangan itu. Ia hanya merasa, akhirnya lengkap. Di luar, hujan turun lagi, seperti malam kecelakaan bertahun-tahun lalu. Namun kali ini, hujan itu tak membawa kehilangan. Hujan itu seperti membersihkan sesuatu yang lama terpendam. Yanto menatap sekeliling aula, tempat yang selama ini ia bersihkan tanpa tahu bahwa ia sedang merawat warisan keluarganya sendiri. Ia tak tahu keputusan apa yang akan ia ambil besok. Ia tak tahu bagaimana hidupnya akan berubah setelah ini. Namun satu hal ia tahu pasti. Ia tidak lagi berdiri sebagai lelaki yang tak terlihat. Ia berdiri sebagai seseorang yang telah menemukan rumahnya kembali. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yanto merasa bahwa jalan panjang yang ia tempuh selama ini bukanlah kebetulan. Ia memang harus pergi jauh. Agar suatu hari bisa pulang, tanpa pernah benar-benar meninggalkan tempat itu. Begitulah sahabat, terkadang hidup membawa kita berjalan jauh, bukan untuk tersesat, tetapi untuk menemukan kembali siapa diri kita sebenarnya. Yanto mengajarkan bahwa kesabaran tak pernah sia-sia, dan bahwa takdir selalu menemukan jalannya, bahkan ketika manusia tak mengetahuinya. Semoga kisah ini mengingatkan kita untuk tidak merendahkan siapapun, karena kita tak pernah tahu rahasia apa yang Allah simpan dalam hidup seseorang. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa ambil hikmahnya, bagikan pada yang membutuhkan, dan semoga kebaikan selalu menyertai langkah sahabat semua.